Oke, ini kita langsung dari kita tujuan sekarang Desa Barengkok. Kita mau lihat di sini sudah ada warung PKK-nya. Jadi bukan hanya di kecamatan, tapi di desa sudah ada warung PKK Desa Barengkok. Binaan di bawah PP PKK Kecamatan Wiliang. Contoh seperti ini ada cilok hula hula hoop. Cari nama yang tertarik dan dikenang. Dan dilihatnya memang kita harus ada di bawah binaan. Jadi PKK itu kita mau timbulkan UP2K-nya. Iya, oke. Kita sebetulnya hari Selasa ya, tapi berhubung Selasa kita ada kegiatan juga, jadi dimajukan. Saya komunikasi dengan Bu Mega, ternyata kata Bu Mega, oke nggak apa-apa katanya Bu, katanya gitu, siap. Rencana kita mau ke Jadir, ke Cirahong ya. Ya, terus tadi juga kita sudah melihat warung PKK-nya, katanya dibukanya hanya event-event tertentu aja ketika ada kegiatan. Saya bilang jangan, bagusnya sih tiap hari. Tunggu kita ngaprak lagi ke satu lokasi dan ke desa lainnya di channel PPPKK Kecamatan Lewiliang. Giliran untuk aprakan. Aprak-aprakan itu bahasa Sunda itu ya Ngaprak. Pokoknya bahasa Sundanya aprak-aprakan, bahasa Indonesianya ya jalan-jalan tanpa tujuan. Akhirnya menemui satu tujuan. Ngaprak. Ngaprak. Oke, kita sudah sampai akhirnya perjalanan yang kurang lebih kalau kita jalan kaki mungkin lumayan jauh, naik turun juga. Tapi ini kita naik angkot BL Barengkok Wiliang. Karena sampai juga di Jadir kita nyampe ke lokasi yang tadi banyak ceritanya, kita menggunakan suasana alam dan juga tadi ada uniknya. Juga disebutnya dengan daerah Pauka juga. Karena Jadir, setahu saya Jadir itu dulu pembuangan mayat. Oke, kita lanjut next time. Ada rumah-rumah pupuk. Iya. Tapi ini jarang ditemukan di Ini Taman Air Jadirland. Kan kita di sini ada Barengkok itu ada UP2K-nya ya. Makanan-makanan higienis yang sudah kita saring, yaitu dari TPPKK desa. Di sini kan di Barengkok aktif. Nanti kalau bisa untuk karena UP2K-nya itu kan dari warga juga, terutama warga-warga yang dilihatnya ada kemauan untuk menghasilkan. Kalau bisa makan kita bisa nitip juga ya Pak. Ada di sini yang dari tahu kemarin ada keripik itu. Keripik. Oh gini. Cuma kan ini banyak juga titipan bang di sini. Mas sekarang belum dikirim juga. Ya. Kayak ini dan di warga juga. Ya. Kalau bisa Ini orang ini nih. Nah, ini dari warga. kalau bisa yang harganya ekonomi. Iya. Yang kita yang bikinan ini kan yang di satu dibungkusnya itu kan 2.000, kadang 1.500. Jadi ada potensi kita PKK-nya bisa menitipkan di warung ini tentunya UP2K-nya. Karena di sini adalah tempat wisata, jadi bisa Masuk, ya untuk para pengunjung ya membeli makanan dari UP2K ya ataupun oleh-oleh dari PKK desa. Oke, untuk penonton setia dari channel PPPKK Kecamatan Wiliang, hari ini kita meninjau yaitu dari PPPKK Desa Barengkok arah ini ke Jadir ya, Camat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad bin Mahdi, asli dari Kampung Jadir. Awal mendirikannya kolam renang ini pertama dari menyewakan ban dari kali, satu orang 2.000. Alhamdulillah penghuni masih diberikan orang banyak. Kemudian saya berpikir ke depan untuk membuat kolam renang yang kecil yang ada di samping rumah. Bikin dua awal 2018 akhir. 2018 Ya, 2018 akhir bikin yang kecil. Alhamdulillah pengunjung bertahap.
2019 akhir juga bikin yang agak gedean, yang 15 kali 8. Setelah 2020 bikin satu lagi, terus aja dari sedikit alhamdulillah. Ini juga masih bertahap, jadi kolam renangnya kalau bilang acara-acara masih ada acara untuk tempat-tempat pengunjung untuk berteduh. Jadi sementara sedikit adanya lah ya. Untuk modal memang udah bertahap, jadi kita nggak ini, ketika ada modal kita bangunkan, ada modal kita bangunkan. Itu dari awal dengan adanya menyewakan ban. Maksudnya menyewakan ban untuk apa itu, Pak? Papalidan. Papalidan di Kali, sungai. Bahasa soal papalidan ya? Papalidan. Iya. Papalidan yang misalnya awalnya Memang seperti itu. ada ban 50, menyewakan ban dari ujung sana. Biasa untuk warga hiburan, warga sekitar dan warga di luar Kampung Jadir juga. Alhamdulillah ramai. Oh gitu. Ya, jadi saya punya inisiatif bikin kolam renang kecil. Jadi naik karena kan memang di sini kan waktu itu kolam renang masih Belum ada. Ini kan bekas sawah. Oh gitu. Terus masalah pengairannya ini air berjalan atau isi ulang? Isi ulang. Isi ulang. Nah, Oh jadi pertama dari penyewaan dan masuk perkiraan untuk karena senang di sini belum ada kolam renang, akhirnya dibuatlah kolam renang kecil dari hal yang kecil-kecil dengan di kampung halaman sendiri. Dan di sini masuk biayanya Rp5.000 dari pertama berdiri sampai sekarang. 5.000 belum naik loh. Enggak, saya rencana nggak ada naik untuk biaya masuk. Oke, berarti Cuma yang terjangkau warga aja lah. 5.000 itu sepuasnya apa ya? Sepuasnya. Sepuasnya. Kalau anak-anak kecil dari pagi sampai jam 2 baru selesai. Oke, itu Ya. Untuk waktu menyewakan ban ya untuk Papalidan itu berapa seharinya pendapatan? Kalau per hari bisa sampai 100.000 100.000 satu hari ya. itu sendiri kan ya? sendiri. Saya modal beli ban bekas. Ban bekas 30.000, ada yang 20.000 untuk modal awal. Jadi satu hari itu ada ya 100.000-an lah. Sekarang Penyewakan. Kalau untuk yang sekarang hasilnya berapa pendapatannya sehari? Sehari ada kira-kira kalau ramai di atas 2 juta, kalau sedikit sampai 500.000. 500.000 Kalau hari Minggu 2 juta nyampe. sehari. satu hari ya. Kalau hari libur Ya. Karena ada pingin ada lahan ya dari pelantang. Sebenarnya ada kemauan. ya. Ya dilihatnya di sini tidak ada modal sebenarnya. Karena diawali dengan tadi menyewa ban dulu. Dan nyewa diputar-putar-putar, dia punya lahan. Mungkin kalau di kampung-kampung ini kan tanah masih murah ya, masih di dalam. Yang penting tertarik, ya. Akhirnya membangun dari satu. Terus akhirnya 2, sekarang alhamdulillah sudah 2. Dan pendapatan sehari minimal itu 500. Maksimal itu bisa nyampe kalau hari libur ya itu 2 juta. Ini contoh buat anak muda ya, harus ada kemauan. Coba kalau Yang anak kreatif. muda untuk Kecamatan Liang, semangatnya sama seperti Bapak Jun, insya Allah deh. Tidak ada kata tidak, dan mungkin di sini ekonomi kita sangat luas. Dan juga baik semua yang menonton di sini, kalau memang ada yang arah ke Kecamatan Liang, Desa Barengkok, jangan lupa Mampir di Jadirland. Ya, mau berenang 5.000 sepuasnya, tidak dibatasi. Dan di sini memang tempatnya sejuk, enak. Ya, apalagi kalau memang awal-awalnya udah mulai sore. Ya, jangan lupa kita ke sini. Ya. Ke Jadirland dengan Bapak Jun. Dan nanti kalau memang agak bingung, silakan ke Desa Barengkok. Nanti dibantu dengan bentuk PKK desa dari Barengkok. Oke. Ada lagi, terima kasih Bapak Bu Mega. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya. Oke. Oke, jangan lupa kita subscribe Di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang Juara. Mangga Ibu. Selesai sudah kunjungan ke Jadirland, tempat kolam renang wisata yang tadi udah perjalanan luas. Dan sekarang kita ke tempat TPS. Di mana teman-teman? Oh iya, jeruk limau. Ya jeruk limau tuh. Jangan nyate. Nyate. Jangan nyate. Ya benar nyate. Sambal. Bisa
Kita sholat nanti di Rahom. Kan ada semacam aula kecil di sana ya. Kenanya juga nggak dibawa. Mau ke kolam renangnya dulu apa mau ke sampahnya situ? Kayak bunga ya, kayak bunga. Jadi emang sengaja kayak dibuat kebun bunga gitu. Padahal itu Ambil daun ya. tapi ya itu apa itu? Bunga yang diambil apanya? lantai ya, Bu. Sini. Bentar. Nih. Oh, Lili punya wilayah. Kita ngaprak sekarang ke sawah. Di sini ada kebun okra. Kebun okra ini ternyata bunganya cantik. Bunganya sangat cantik. Lihat. Ya. Nah, okranya ini. Ini okranya. Nih. Ini okra. Ini bagus ini. Ya. Buat obat diiris-iris ya. Direbus, airnya diminum. Ya. Nggak apa nih. Ini okranya. Okra ini ada 2 macam, ada yang hijau sama ada yang merah warnanya. Ya, yang di sini ada yang warnanya hijau. Nih, okra. Ya, ini buah okra. Kiatnya ini sebetulnya bagus ini buat diabetes. Pokoknya berbagai khasiatnya banyak untuk berbagai macam penyakit ya. Tapi yang jelas ini sayuran sehat ini. Ya. Yang saya tertarik itu bunganya. Nih, bunganya. Bunganya sangat cantik nih. Bunganya sangat cantik ya. Jadi keren ini. Seperti hamparan pohon bunga ya. Tuh, cantik banget bunganya. Khasiatnya ini luar biasa ya. Tunggu kita ngaprak ke tempat lainnya di tengah sawah tentunya. Itu yang luar biasa. Yuk. Tetap disebutin itu ininya kampung Jadirnya ya. Oh gitu. Akhirnya sampai kita di TPS. Ya. Dengan Qatar ya. Ya. Assalamualaikum. Bilang kelihatannya bagus banget, Bu. Yang sebelah sana kelihatan banget keren. Alhamdulillah hari ini sampai juga di tempat TPS ya, yang dikelola oleh Karang Taruna di Desa Barengkok, tepatnya di kampung Warung Salak. Di sini kita bisa melihat sampah-sampah yang dipilah dan rencananya akan diolah menjadi bahan konblok. Mereka memilah sampah dan akan akan diolah. Di sini juga memanfaatkan sampah yang bisa dijadikan pupuk. Kita ke TPS tempat pembuangan sampah yang ada di Warung Salak, Desa Barengkok dengan Qatar. Ya. Yaitu Karang Taruna yang itu ketuanya dengan Saudara Firman. Boleh nanti harapannya ke depannya. Ini kan kreatif ya, sampah di mana-mana dibuang sembarangan jadi limbah. Yang lagi berusaha untuk Qatar ini diolah ya. Ya. Nanti bayangan, harapan dan bayangan dengan, boleh diperkenalkan dulu Pak? Ya, nama saya Firman Ardiansah. Saya bergerak dari aktivis lingkungan dan sekarang alhamdulillah dipercaya sama teman-teman jadi ketua Karang Taruna. Untuk harapan saya terkait sampah ini,
adanya perhatian baik di pemerintahan bawah sama pemerintahan pusat. Ternyata ketika kita terjun langsung ke bawah, permasalahan itu mungkin kalau dari persepsi saya bukan dari sampah yang ada sekarang, tapi sampah yang ada di pikiran manusianya. Itu yang sedang kita galakan. Artinya kita mengedukasi sebenarnya akar permasalahan dari sampah itu adalah pola pikir yang salah. Mungkin itu harapan saya. Jadi untuk pemerintahan itu bisa lebih lebih memperhatikan lah terkait orang-orang yang masih ada rasa peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Iya. Jadi sementara ini sampah dikumpulin dari beberapa RW itu dijemput atau dibawa ke sini, Pak? Ya, dijemput. Oh, dijemput. Ya, dari door to door, Bu. Door to door kita ke warga ke sini. Warganya dikenakan tadi. Biaya. Nah, ada biaya, itu kita biaya itu 15.000, tapi 5.000 itu kita kasihkan lagi ke pengurus. Alhamdulillah kemarin laporan dari RT itu dari anggaran 5.000 ada yang buat lampu jalan, ada juga buat lampu di WC, ada yang buat jalannya, katanya dari hasil 5.000 itu, Bu. Jadi 15.000 itu yang 5.000 untuk Dibalikin lagi lah kepentingan di lingkungan. Jadi sementara untuk sampah-sampah ini diolah atau dijual? Ya, kalau untuk yang tahap awal ini karena mungkin banyak keterbatasan juga ya. Jadi kita masih sistem pemilahan. Pilah. Yang kayak plastik-plastik dijual. Betul, gitu. yang nilai ekonomis dijual. Makanya ke depan kalau misalkan emang ada yang bisa join lah terkait ini kan kalau dijual harga akan nggak terlalu begitu. Tapi kalau kita ada kerajinan tangan di situ, disentuh sama tangan-tangan kreatif, insya Allah, Bu, nilai itunya juga value-nya bisa lebih. Ya. Jadi pas tadi saya ngobrol dengan Pak Firman, ketika yang bisa dipilah itu dijual, yang tidak dipilah ini DPR, itu seperti bikin Konblok. Konblok, Bisa. ya, bikin konblok. Genteng juga bisa Ya, genteng. cuman kendalanya kita yang dipertimbangkan lagi mengumpulkan kas untuk membeli alatnya. Ketika itu memakai alat yang mungkin perkiraan harganya Kalau misalkan untuk dari buat konblok itu 35 jutaan gitu per ini. per satu alat itu sudah satu paket sama Pembuatan. mesin pemilah, Bu. Oh, pemilah. Bukan pemilah otomatis temennya. Jadi ini kan residu nih. Jadi di residu itu nanti akan terpisah mana sendiri. yang buat kompos, mana yang nanti buat di sana ya. Iya. Jadi nanti kok bisa jadi ini sampah itu habis ya? Habis. Yang bisa dikompos-komposin, yang misalnya tidak bisa dikomposin itu jadikan konblok. Ya. Kayaknya ini benar ide cemerlang yang lagi berusaha. Mungkin kan ini baru ya. Ya, baru. Ya, Pak Firman, oke. Merintis. Terima kasih. Ya. Mungkin nanti dari lingkungan sekitar yang peduli, ketika ada pemuda yang peduli dengan masyarakatnya mendukung. Ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan bisa tercapai. Iya. Jadi kayaknya ngangkutin sampahnya lebih semangat. Iya, bisa berbentuk betul. jadi bahan-bahan Betul, Bu. Bisa di sampah itu ya. jadi bahan bangunan juga. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Firman. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih juga semua peserta. Kita sudah ada di TPS. Tadi jadi sekarang TPS. Nanti kita akan ada lagi yang di Cirahong. juga tempat pembuatan telur asin. Sekian kita next. Oke, jangan lupa subscribe, like, share di Channel TPPKK Kecamatan Lewiliang Juara. Terima kasih Pak Firman. Sekarang ada wisatanya. Ada wisatanya. Saya baru tahu nih. Itu kan main. Iya. Aduh. Tabrakan. Yeay. Ya, sekarang kemari ya. Lupa juga, tadi kita kunjungan dua tempat karena di sini Omikron belum kabur juga, masih betah. Kita tetap mencegahnya dengan memakai masker, hand sanitizer. Karena kita ketemu banyak orang juga. Menjaga prokes. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu.
jauh lebih enak. Oke sih, sekarang kita lanjut ke kampung Lahong. Di situ ada kolam renangnya juga. Turun ke hutan. Turun. Belok kiri. 5.000 pernah. juga kan? Iya. Nah ini yang di pinggir jalan. Di desa Barengkok banyak ininya yang Bu Mega ya? Banyak wisata kolam renang. Pengelolanya ini, Pak siapa ini? Asep. Pak Asep. Daerah pinggir jalan Masalah desa Barengkok. Kita di sini ada bapak yang mengelola kolam renang itu pinggir jalan Sada Meriah. Nanti bapak silakan memperkenalkan diri. Kolam renang ini masuknya berapa? Terus juga pendapatan atau ajakan Terima kasih. Saya pegang pengennya Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Kurniawan. Saya berwirausaha atau mengelola tempat wisata kolam renang Lembah Asri yang berlokasi di Kampung Warung Salak, RT 11 RW 1 Desa Barengkok, Kecamatan Mulia. Bagi teman, bapak, ibu semuanya yang memang berkenan untuk berwisata yang tidak mesti jauh-jauh dan tidak bermacet-macetan, silahkan datang ke tempat kami. Insya Allah tempat kami juga cukup nyaman dengan tarif yang amat sangat terjangkau. Rp5.000 ibu sudah bisa berendam sampai peot. Cengdem, goceng adem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harapan Bapak nih dengan adanya kolam renangnya atau terinspirasi dengan bikin kolam renang di sini, awalnya terinspirasi seperti apa ya Pak? Kalau ini memang jujur kolam renang ini kan memang orang tua. Dari awal orang tua, karena orang tua kebetulan PNS, kemudian berpikir mungkin masa tuanya ingin tidak terlalu merepotkan orang lain, juga tidak terlalu sibuk fisiknya karena sudah terlalu capek. Bikinlah usaha ini, sehingga berpikirnya ini usaha untuk bisa ditinggalkan buat keluarga. Dan memang benar setelah beliau meninggal, ini bisa dijalankan sama keluarga. Pikirnya ke sana. Biasanya kalau ramai itu di hari apa? Kalau rame hari Sabtu dan Minggu dan hari-hari libur biasanya. Oke, bisa lihat ada yang mau ditambahkan dan Ya, biasanya kan ini kalau wisata ini kan ada ini ya, ada makanan yang jual ya Pak ya. Makanan yang jual ini dari warga sendiri sekitar sini apa yang mau apa Kalau kebetulan ini warung-warung warga sini, warungnya di sini. Terus kemudian yang itu di sana warung kebetulan istri saya yang di sana. Itu juga ada tetangga yang di sana. Tapi kebetulan hari ini kosong karena biasanya kalau hari Senin sama hari-hari kerja itu mereka tidak jualan, mereka jualannya di sekolah. Sabtu Minggu baru mereka jualan di sini. karena namanya juga satu Gitu. Kalau jualan gitu. Kalau makanannya, produknya ya. Jadi intinya Bapak kerjasama dengan lingkungan juga ya, karena menginginkan warga. Betul. Ya. Ada yang namanya dikelola oleh dibina dan dikelola oleh PKK. Karena di sini ada warung-warungnya, mungkin nanti Bu Mega juga bisa boleh. ya menitipkan Boleh. oleh khas ini ya. Setiap satu desa tuh punya ciri khas. Betul. Gitu. Ya kedepannya mungkin seperti itu ya, kita berharap. Ya. Dan tentunya PKK-nya itu jalan tidak hanya membina saja tapi menghasilkan. Ya, menghasilkan. Ada nilai manfaatnya gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Asep ya. Dan lingkungannya dijaga untuk lingkungannya ya, tidak hanya memanfaatkan warga ataupun tapi yang utama adalah kebersihan. Ya, pasti itu misalnya. Karena kalau di tempat wisata kalau tidak bersih mereka tidak akan balik lagi. Betul. Tidak bersih, tidak balik lagi. Makanya kenyamanan nomor utama. Iya, kenyamanan nomor utama. Ya oke. Pemirsa semuanya, nanti dengan Bapak Asep kolam renang Lembah Asri. Lembah Asri, lembah artinya adem ya, lembah. Lembah. Ya, Asri. yang sangat asri kebersihan. Kalau tidak bersih dia tidak akan balik lagi. Sebab nanti di sini ada 3 kolam renang yang hanya 5.000 saja sampai peot, sampai puas.
Ya, kebersihannya juga terjaga, rapi, dan ada pemandangan arung jeram ya kayaknya. Di bawahnya dengan yang masih bunyi-bunyi air di sana. Dan kadang Bu ada hewan liar. Ya, Ada hewan liar. Hewan liarnya apa tuh, Pak? Monyet. Oh, ada monyet. Ada monyet. Tadi pagi banyak di situ di pinggir kolam banyak. Tadi pagi kadang suka naik juga. Sore juga kadang suka ada. Tapi memang apa ya? Tidak mengusik sih. Aman. Bersahabat lah. Bersahabat. Hanya pengen ikut kali-kali kok ikut berenang kayaknya. Malah mereka yang suka lari kalau ketemu kita. Sereman kita kayaknya. Banyak buahnya ya, Pak. musim buah ya mereka pada. Alhamdulillah. Lagi dalam musim durian ya, Pak ya. Iya. Musim durian. Oke, terima kasih dengan Bapak Asep Sama-sama Ibu. dari Lembah Asri, kolam renang Lembah Asri. Ya. Jangan lupa kunjungi ke tempat kolam renang Lembah Asri Bapak Asep. Ya. Subscribe And like and And share share. di channel TPPKK Kecamatan Leuwiang Juara. Terima kasih Bapak. Pak Asep. Kami nuhun Ibu Mega. Kita waktunya mungkin melelahkan, tadi kita naik angkot tetap jalan nanjak juga kayaknya perut sudah berbunyi, sementara kita ganjel dengan cilok dari oleh-oleh khas Leuwiang Desa Barengkok, yaitu cilok hula hula hoop. Dan insya Allah nanti setiap ada wisata itu ada namanya makanan oleh-oleh dari Desa Barengkok itu yang nanti dibawa binaan TPPKK Kecamatan Leuwiang dan diproduksi oleh Desa Barengkok. Nah ini hula-hula ini rasanya kita coba di sini sambil ganjil perut. Nah hula hop, bisa hula hop ini ceritanya gimana ini? Itu budaya yang hula. Jadi makan hula. Nah ini dia. Kita coba kacangnya. Nah, hula hop. Enak. Kayaknya makan satu kenyang. Jadi kita akan nongkrong. Datang tamu, ketahuan emang kita buat obat kenyang. Oke, jangan lupa. Terima kasih. Dan di sampingnya dengan Ranginang, camat. Rangini. Mana Bu? Coba Ibu sambil masakan. Sambil bilang hula-hula hoop ya Bu ya. Nah, coba ya. Ini cilok hula hoop khas Desa Barengkok. Kita makan di sini teman-teman. Hula. Jadi ini komposisinya kayaknya dari apa Bu? Rasanya kenyal-kenyal legit, enak. Ada daun bawangnya Bu. Nah, Ini komposisinya terigu, tepung kanji, dipakein daun bawang, terus ada bumbunya juga, bumbunya bumbu kacang, enak. pedasnya juga sedang ya. Ya, Satu kenyang. Dua. Ya, kalau buat aprak-aprakan Desa Barengkok ini selalu menyediakan cilok hula-hula. Udah tahu kalau nama aprak-aprakan tenaganya kita di porsi, perut harus terisi, stamina. Lumayan buat cadangan. Oke, terima kasih. Gua ini dua kenyang. Gua kenyang gua. Kita lokasi terakhir yaitu pembuatan telur asin di Citerep ya. Ya, di sana. Citerep 1 Desa Barengkok. Biasakan aja nanti ya. Telur asin ya. telur asin. Yang Asalnya telur asin ada telur bebek ya. ya, telur bebek. Tapi ada orang telur ayam dibikin telur asin. Ada. kurang menarik. Mungkin beda ininya ya. Ya. Ini kalau jalan lumayan. Bisa dilihat ini dalamnya. Oh ya, karena baru produksi ya. Iya kemarin. Yang dikelola oleh Bapak siapa ya? Bapak Cecep Bapak Cecep. Telur asinnya namanya MN. baru kemarin. Baru kemarin Iya. ini.
sudah nyampe di pembuatan telur asin di Kampung Citerep 1 RT 4 RW 4 Desa Barengkok Kecamatan Ujung. Nih pembuat menu. Assalamualaikum Ibu. Ya. Dengan teteh siapa nih Teh? Nengsi. Oh ini pembuatan telur asin. Ini yang sudah berapa hari ini? Itu mah udah tua sebulan buat Sebulan? Iya kayak gini nih. Buat apa jadinya? Buat apa sih? Mancing. Oh, buat mancing. Mancing lele. Oh, buat mancing. Buat mancing lele nih. Kalau udah seperti Sendiri ini namanya. 1 bulan tidak bisa dimakan. Bisa dimakan. Bisa dimakan. Itu dalamnya ya? Iya itu kuningnya. Kuning telur ini. Kuningnya. Kuning telurnya yang sudah tua buat mancing. Ini kenapa ya? Cendil, Cendil. Sendiri. Iya, soalnya kan Banyak ya. Banyak yang peminat Iya. untuk memancing. Untuk para bapak-bapak nih yang suka mancing ya, di sini ada juga telur asin yang khusus untuk para pemancing. Umpannya, ya ini udah 1 bulan. Jadi yang diambil itu adalah kuning telurnya. Ini Kuning yang telurnya. tempat ini Itu tanah. oh tanah. Iya. Di tanah diolah pakai Iya, itu Garam. pakai rempah-rempah juga. Di sini ada tanggal-tanggalnya ya, tanggal-tanggal pembuatannya nih, kapan apa produksi dan waktu diambilnya. Maksimal berapa hari? Minimal 15 hari. Minimal 15 hari. Rasanya asin banget atau sedang? Sedang kalau Sedang ya? 15 hari. 15 hari. Terus berminyak apa tidak? Berminyak pasir. Pasir ya. Iya. 15 hari ya waktunya. Ini pakai tanahnya tanah apa? Karena yang buat bata itu cuma Buat kan bata. belum dibakar. Oh gitu. Jadi tanah yang bakar belum dibakar. Iya. dibakar. Terus ditambah dengan Pakai abu ini. Jadi Abu ya? kayak gini. Ya. Nih. Jadi setelah dia pakai. Harganya nih kalau 1 bulan Apa ya? Sama. sama, tetap harganya sama. Kalau mentah sama. Ya, harganya tetap sama, hanya 2.700. 700. dan sini sudah direbus. Ya, Gimana? Maksudnya sudah matang? sudah matang Rasa pas? dan rasanya enak. Iya. Gitu. Tidak terlalu asin, bisa digadok begitu aja, ya. Jadi kan cemilan. Yang penting tidak amis. Yang penting tidak amis. Rasanya enak, Bu Neneng. Saat Bu Nesi, berarti kalau pembuatan ini sehari bisa dibuat berapa telur? 5.000 sampai 6.000. 5.000 sehari penjualan Ya. permintaan konsumen Iya, sehari minimal 5.000. minimal 5.000 sama 8.000. konsumen. Ya. Karena ini terinspirasi dari Jawa. Memang biasanya kan kalau telur asin itu tradisinya Jawa ya. Ya, Brebes. Brebes ya. Akhirnya terinspirasi dibuat di daerah Luiliang, Kecamatan Luiliang, Desa Barengkok dengan terinspirasi yang tidak mau kalah dan bisa 5.000. Ingat, terinspirasi dan Bu Nengsi itu sangat ngulik. Ketika dia kenapa kita nggak buat? Nah, kan buat istilahnya alhamdulillah buat pendapatan keluarga. Berarti kalau dilihat pendapatan Bu Nengsi sehari bisa Sehari minimal 2 juta ke atas. 2 juta. Ingat ya, telur asin ini banyak penipuan. Diberikan pewarna. Kalau ini asli, benar-benar asli telur bebek. Soalnya di ternaknya juga pilihan Ya, pakannya harus betul. udang. Makanannya Iya. juga pilihan, Iya, ya. udang. Makanan bebeknya itu juga pilihan, ya. Jadi pakan bebeknya itu pilihan dari kepala udang. Tuh. Gitu. Yang kepala udang otomatis proteinnya itu benar-benar bagus. Jadi Iya. bikin telur asin itu dari menelurkan ya, dari ternaknya langsung bisa diolah dipilih, sangat luar biasa. Jadi bagi yang wisata yang pengen ke Kecamatan Luiliang, kau mau nyari telur asin, maka Ada di silakan Kampung Citerep. atau menghubungi Desa Barengkok oleh Ketua PKK Desa Barengkok namanya dengan telur asin Bu Nengsi atau NN. Silakan, karena kita selalu stok setiap hari ada stoknya. Ya. Asin seperti ini, terus pemasaran seperti apa? Oke, perkenalan. Ya. Teman-teman, nama saya Nengsi. Saya membuat
telur asin ini terinspirasi dari Jawa. Tadinya kita kan beli telur asin langsung, asin, terus kita Coba sendiri. Kata si mending kita bikin sendiri, lebih bagus, lebih kelihatan, nggak ada yang busuk. Jadi dari rempah-rempah gitu. Oh, jadi sebenarnya telur asin ini diternak langsung dengan NN sebelumnya, Ibu Neneng. Iya. Jadi pengen tahu keaslian ketika menternak, hasilnya dicari telur yang unggul. Nah, telur asin ini yang pertama dari telur bebek, terus dengan pakai tanah yang buat sebelum dibakar ya, buat tanah bata ya, dan dicampur dengan air dan rempah-rempah. Iya, Rempah-rempahnya itu apa itu? Lengkuas, jahe, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, daun salam, daun serai. Oh, jadi enak ya. Nah, minimal itu setelah udah direndam kan diginiin, dileburin seperti ini, ya maaf ya seperti itu tadi. Tadinya begini dulu. Ini dulu. Ini dulu ya. Jadi ini telur asin yang sudah dipakai tanah yang sudah dicampur dengan rempah-rempah yang tadi disebutkan. Ya. Terus dibalur sama abu. Dibiarkan selama 15 hari. 15 hari. Nah, yang 15 hari ini tadi masir. Kalau yang ini sudah 1 bulan. Tapi 1 bulan ini tetap masih bisa dikonsumsi, juga masih dan peminatnya banyak, yaitu oleh para pemancing mania untuk umpan. Seperti ini kalau mau jadi umpan. Kalau mau unggul ikannya lebih bagus, lebih berat, penting. Akhirnya selesai juga petualangan kita, aprak-aprakan kita di Desa Barengkok. Kita menuju berapa lokasi, Bu? Kita tadi menuju 4 lokasi. Ya. 1 Jadirland, keduanya TPS atau Tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Ketiganya Lembah Asri. Keempatnya tempat pembuatan produksi telur asin. Jadi intinya untuk hari ini adalah yang dari pertama tadi kita aprak-aprakan lokasi pertama sampai keempat itu, dilihatnya adalah mencoba sesuatu yang bisa menghasilkan dengan mencoba dan berusaha, ya Bu ya. Dan juga kita mengenal lebih dekat dengan daerah wilayah kita sendiri, yaitu dari kecamatan yang Desa Barengkok. Oke, masukan dari Ketua PKK Desa Barengkok, silakan Bu Mega. Semoga dengan acara ini bisa mengangkat pariwisata yang ada di Desa Barengkok. Yuk, mari ngaprak ke Desa Barengkok. Hubungin Bu Meganya. Oke. Dari jurkamnya nih, jubir. Dia dari kasih pemerintahan Desa Barengkok mengucapkan terima kasih banyak yang utama kepada TPPKK Kecamatan Lewiliang, karena dengan ada program ini justru kita mengeksplor segala sesuatu yang terpendam atau yang belum diketahui untuk dari segi wisatanya, terus dari segi makanan dan lain-lain yang ada di satu desa tersebut, khususnya untuk di Desa Barengkok. Jadi buat warga Desa Barengkok atau warga desa lain yang ingin main ke Desa Barengkok, mangga, kita welcome, ditunggu sekali. Mudah-mudahan ini menjadi Bu ya, menjadi aset Desa Barengkok. Oke Ibu. Apa kabar PKK? Alhamdulillah, luar biasa. PKK, sahabatku, sahabat kita semua Juara. Jangan lupa Di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. subscribe, And like, comment, and share. Dadah. Kita berjumpa lagi di desa-desa yang ada di Kecamatan Lewiliang. Juara.